Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul ajar yang telah kami susun dengan materi rasio dan penalaran proporsional yang berbasis RME atau Realistic Mathematics Education serta etnomatematika. Serta kami juga akan menjelaskan mengenai mengapa rancangan pembelajaran yang telah kami susun dapat dikatakan inovatif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Tatarina Melandria dengan NIM K1323084. Saya Ulfa Farida dengan NIM K1323085. Saya Nasya Gali Kirani dengan NIM K1324009. saya Salsabila Isna Azhara dengan NIM K1324012. Saya Cindy Aulia Zahra dengan NIM K1324025. Baik, langsung saja masuk pada bagian modul ajar. Yang pertama, ada informasi umum mengenai modul ajar yang telah kami susun. Pada poin A, terdapat identitas modul yang disusun oleh Nasa Kalikirani, Salsabila Isna Azhara, Cindy Aulia Zahra, Tatarina Melandria, dan Ulfa Farida yang berasal dari instansi Universitas 11 Maret yang disusun pada tahun 2025 dengan target jenjang sekolah yaitu SD. Pada mata pelajaran matematika, fase atau kelas yaitu fase C dan atau kelas 6 dengan domain atau topik bilangan rasio, perbandingan, dan proporsionalitas. Materi pembelajarannya adalah rasio dan penalaran proporsional dengan alokasi waktu dalam menit yaitu 4 jam pelajaran kali 35 menit yang dibagi menjadi 2 kali pertemuan, maka 1 kali pertemuannya terdiri dari 2 jam pelajaran atau 70 menit. Selanjutnya pada poin B yaitu capaian pembelajaran. Di sini peserta didik diharapkan mampu memahami rasio sebagai perbandingan dua besaran dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mereka dapat menganalisis serta menentukan proporsi yang setara melalui representasi visual seperti tabel, gambar, atau model matematis sederhana, serta menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan perbandingan, proporsi, dan juga skala. Selanjutnya pada poin C, materi pokoknya adalah rasio dan penalaran proporsional. Pada poin D, kompetensi awalnya atau tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami konsep dasar bilangan dan operasi hitung sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, mampu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel atau gambar sederhana. Yang ketiga, memahami rasio sederhana seperti lebih besar, lebih kecil, atau 2 kali lebih banyak. Yang terakhir, memiliki kemampuan dasar dalam menggambar atau membaca representasi visual seperti gambar atau gambar skala sederhana. Yang selanjutnya adalah poin E, mengenai konteks realistik dan etnomatematika. Yang pertama ada konsep etnomatematika. Pada pembelajaran rasio dan proporsionalitas dalam modul ajar ini dirancang dengan mengintegrasikan pendekatan realistik mathematics education atau RME dan etnomatematika melalui konteks budaya membatik tradisional. Jadi kegiatan yang kami ambil adalah kegiatan membatik yang dimana merupakan kegiatan sehari-hari masyarakat. Pada aktivitas membatik ini dipilih sebagai konteks pembelajaran karena di dalamnya terdapat praktik perbandingan dua besaran atau lebih yang dilakukan secara nyata oleh pengrajin, meskipun tidak selalu dinyatakan dalam simbol matematika. Di mana kita tahu bahwa dalam proses pewarnaan kain batik itu pasti para pengrajin memiliki kayak katakanlah seperti persiapan bahan-bahannya, di mana setiap berapa kain nanti akan diperlukan berapa banyak pewarna seperti itu. Yang dimana setiap ukuran itu akan selalu digunakan secara konsisten karena ya awalnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa setiap
satu kali dalam proses kegiatan membatik itu pasti para pengrajin telah menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, secara nggak langsung para pengrajin itu tadi kan pasti memiliki perbandingan yang digunakan. Kemudian pada poin kedua yaitu contoh masalah kontekstual. Kita di sini mengambil pada kegiatan seorang pengrajin batik, yaitu menggunakan perbandingan 2 ember larutan pewarna untuk setiap 5 meter kain dalam satu kali proses pewarnaan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa setiap satu kali proses pembuatan batik, pasti para pengrajin telah menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian perbandingan ini digunakan agar warna kain tidak terlalu pekat atau tetap merata. Jika pengrajin tersebut ingin mewarnai 15 meter kain, peserta didik diminta untuk menentukan jumlah ember larutan pewarna yang diperlukan agar perbandingan tetap terjaga. Nah, tadi kan telah dijelaskan bahwa 2 ember larutan pewarna itu digunakan untuk 5 meter kain, maka ketika pengrajin ingin membuat 15 meter kain, maka berapa banyak ember larutan yang diperlukan. Ini sebagai tugas siswa untuk mencari banyaknya ember larutan pewarna yang dibutuhkan untuk 15 meter kain. Masalah kontekstual ini bersumber dari aktivitas budaya masyarakat, yaitu membatik, dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan relevan dengan konsep rasio serta proporsionalitas. Selanjutnya, poin ketiga, keterkaitan konteks dengan konsep matematika. Melalui masalah kontekstual ini, peserta didik diarahkan untuk memahami rasio sebagai perbandingan antara dua besaran yang berbeda. Tadi kita tahu ada 2 ember larutan dan juga 5 meter kain, serta mengenali hubungan proporsional antara panjang kain dan jumlah larutan pewarna. Peserta didik selanjutnya merepresentasikan hubungan tersebut dalam bentuk tabel perbandingan, gambar skematis, atau pernyataan rasio sebelum menyimpulkan konsep rasio dan proporsional secara formal. Jadi pada kegiatan ini nanti tuh diharapkan ketika siswa sudah turun di lapangan mengenai kegiatan batik tadi, siswa akan diarahkan untuk mencari konsepnya sendiri mengenai apa itu rasio dan proporsional dari perbandingan banyaknya larutan dan juga kain yang telah diketahui tadi. Nah, dari situ nanti siswa akan mencari sendiri konsep atau penemuannya, lalu baru siswa menyimpulkan penemuan atau konsepnya tadi dalam bentuk formal. Yang selanjutnya, poin keempat, peran etnomatematika dalam pembelajaran berbasis RME. Penggunaan konteks membatik sebagai etnomatematika mendukung prinsip RME, yaitu pembelajaran dimulai dari situasi nyata yang bermakna bagi peserta didik. Karena kita tadi tahu bahwa kegiatan membatik itu tak lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan pasti terlibatnya para peserta didik tadi. Dari konteks tersebut, peserta didik dapat melakukan proses matematisasi secara bertahap mulai dari memahami masalah kontekstual atau situasi nyata, kemudian merepresentasikannya ke dalam model informal atau model of, hingga mengeneralisasi hubungan tersebut menjadi konsep dan rasio dan proporsionalitas atau yang disebut sebagai model for. Integrasi etnomatematika dalam modul ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran matematika lebih kontekstual dan bermakna, sekaligus menumbuhkan kesadaran peserta didik bahwa konsep matematika tidak terpisah dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti tuh diharapkan dari kegiatan berikut tuh menyadarkan atau lebih menekankan kepada siswa bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu ternyata nggak lepas dari matematika yang terutama pada pembahasan kita saat ini adalah rasio dan proporsionalitas. Pada etnomatematika merupakan kajian tentang ide, praktik, dan konsep matematika yang tumbuh dan digunakan dalam aktivitas budaya masyarakat. Karena yang kita ketahui bahwa etnomatematika ini adalah konsep matematika yang melekat pada kehidupan sehari-hari, terutama pada bagian budaya. Dalam konteks pembelajaran ini, aktivitas membatik tradisional dipilih sebagai sumber belajar karena di dalamnya terkandung praktik perbandingan dan
proporsionalitas yang dilakukan secara alami oleh pengrajin, meskipun tidak selalu dinyatakan dalam simbol matematika formal. Ya karena kita tahu pasti kan pengrajin itu sudah memiliki katakanlah takarannya setiap satu kali proses pembuatan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, maka secara nggak langsung para pengrajin tersebut telah menggunakan konsep rasio dan proporsionalitas. Maka kita di sini akan mengajak siswa untuk melakukan kegiatan batik ini tadi sehingga siswa nanti akan lebih paham mengenai apa itu rasio dan proporsionalitas. Pada proses pewarnaan kain batik, pengrajin secara konsisten menggunakan rasio tertentu antara jumlah warna, volume air, dan panjang kain yang diwarnai. Dari sini nanti kita akan membantu siswa juga untuk memahami konsep rasio dan proporsionalitas karena dengan penentuan jumlah warna, volume air, dan banyaknya kain. Dengan demikian, konsep rasio dan proporsionalitas tidak muncul sebagai rumus, melainkan sebagai aturan praktis budaya yang diwariskan dan dipraktikkan secara turun-temurun. Nah, bentar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rancangan pembelajaran ini dapat dikatakan inovatif karena tidak memulai pembelajaran matematika dari rumus atau definisi abstrak seperti yang dijelaskan tadi bahwa konsep rasio dan proporsionalitas tidak muncul sebagai rumus, namun aturan praktis budaya yang diwariskan dan dipraktikkan secara turun-temurun. Kemudian melalui konteks tersebut, peserta didik diajak untuk menemukan sendiri konsepnya mengenai rasio dan proporsionalitas melalui proses berpikir, berdiskusi, dan merepresentasikan situasi nyata ke dalam model matematika. Jadi setelah kegiatan membatik tadi, siswa kan akan melalui proses persiapan, yaitu mempersiapkan rasio atau proporsionalitas mengenai jumlah pewarna, volume air, dan banyaknya kain. Nah, diharapkan dari situ nanti siswa dapat menemukan konsepnya sendiri, kemudian siswa menyatakan dari situasi nyata tadi ke model matematika sederhana yang mereka pahami. Dengan demikian, pembelajaran tidak bersifat hafalan, tetapi menekankan pada pemahaman bermakna dan penalaran matematis, yaitu sesuai dengan pemahaman matematika pemahaman siswa yang telah mereka kuasai. Selanjutnya pada poin F, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 4, yaitu bernalar kritis, di mana siswa menganalisis konteks dan membuat kesimpulan logis, yaitu tadi menemukan konsepnya sendiri, kemudian kreatif, menghasilkan berbagai representasi visual dari situasi rasio. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa pada rasio dan proporsionalitas ini tuh bisa menggunakan beberapa representasi visual seperti gambar, tabel, dan lain-lain. Nah, di sini nanti akan menguji kreativitas siswa. Kemudian gotong royong, yaitu bekerja dalam kelompok saat memecahkan masalah. Yang keempat adalah mandiri, menyelesaikan tugas individu dan mengkomunikasikannya atau mempresentasikannya. Selanjutnya ada poin G, yaitu sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini nanti, yaitu terdiri dari bahan konkretnya adalah tepung, gula, kacang, dan kelereng. Ini nanti tuh secara umumnya dalam proses pemahaman siswa dalam mengenai RME, kemudian ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian ada kertas plano dan spidol warna, media visualnya adalah tabel atau grafik, dan ruang kelas dengan pengaturan berkelompok. Ya, jadi nanti dilaksanakan di ruang kelas. Kemudian ada poin H, yaitu target peserta didik. Kita targetnya adalah siswa kelas 6 sekolah dasar atau peserta didik dengan fase C yang kurang lebih usia 11-12 tahun dalam kurikulum Merdeka. Poin I, yaitu jumlah peserta didik, kita mentargetnya adalah 25 orang.
Poin C, model pembelajarannya, yaitu kita menggunakan berbasis RME atau Realistic Mathematics Education tadi, yang dimana itu melekat pada kehidupan nyata peserta didik. Kita tadi mengambilnya adalah kegiatan membatik. Maka RME adalah pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan ini sedikit penjelasan atau ulasan, yaitu mengenai RME itu adalah pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan di Belanda oleh Hans Freudenthal. Inti pemikirannya adalah bahwa matematika merupakan aktivitas manusia sehingga siswa perlu menciptakan kembali atau reinvent konsep matematika melalui konteks nyata yang bermakna. Maka tahapan RME-nya itu terdiri dari 4, yaitu analisis konteks nyata, pengembangan model kontekstual atau model of, matematisasi atau model for, dan diskusi serta justifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada bagian selanjutnya yaitu komponen inti yang memuat itu yang pertama tujuan kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini peserta didik itu diharapkan yang pertama mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan konsep rasio dan proporsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyusun representasi visual atau tabel, diagram, model untuk menyelesaikan permasalahan rasio dan proporsi. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat kesimpulan yang logis berdasarkan rasio dan proporsi. Yang kedua, B, pemahaman bermakna. Ini peserta didik memahami bahwa rasio digunakan untuk membandingkan dua besaran dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa hubungan proporsional harus dijaga agar hasil tetap konsisten meskipun ukuran atau jumlah berubah. Representasi visual memudahkan mereka melihat hubungan tersebut, memahami alasan dibalik perbandingan yang dibuat, serta mampu menjelaskan proses penyelesaian masalah secara runtut dan logis sebagai bukti pemahaman yang mendalam terhadap konsep rasio dan proporsi. Jadi pemahaman bermakna ini menekankan bahwa rasio itu bukan hanya sekedar hitungan, melainkan hubungan antar dua besaran yang harus dijaga agar hasil tetap konsisten melalui konteks nyata. Peserta didik diharapkan memahami mengapa perbandingan yang proporsional penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya C, pertanyaan pemantik ini untuk menstimulasi berpikir kritis, seperti mengapa ketika menambah porsi makanan, semua bahan harus ditambah dengan perbandingan yang sama. Kemudian bagaimana kita tahu suatu perbandingan itu adil atau seimbang? Yang kemudian, mengapa rasio itu penting dalam kehidupan sehari-hari seperti olahraga, memasak, atau desain? Yang keempat, bagaimana sebuah tabel atau diagram itu dapat membantu kita melihat hubungan antara dua besaran yang dibandingkan. Kemudian masuk ke poin D, yaitu kegiatan pembelajaran pertemuan pertama. Yang pertama, kegiatan pendahuluan ini akan berlangsung diperkirakan sekitar 10 menit dengan langkah-langkah. Yang pertama itu guru membuka pembelajaran dengan memberi salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian guru mengecek kehadiran sambil menyapa siswa dengan ramah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kemudian guru melakukan apersepsi melalui pengalaman nyata peserta didik dengan memberikan contoh pertanyaan. Misalnya, siapa yang pernah melihat atau membantu proses membatik? Kemudian menurut kalian, apakah pengrajin batik boleh menakar pewarna secara sembarangan? Kemudian jika kain yang diwarnai lebih banyak, apa yang harus dilakukan agar warna tetap sama? Kemudian jika ada siswa yang menjawab, itu guru menanggapi jawaban peserta didik dan mengarahkan diskusi pada gagasan bahwa terdapat hubungan tertentu antara jumlah kain dan jumlah pewarna yang harus dijaga agar hasil pewarnaan tetap konsisten. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, misalnya
Hari ini kita akan mempelajari rasio dan proporsionalitas melalui kegiatan membatik, agar kalian memahami perbandingan bukan hanya sebagai hitungan, tetapi sebagai hubungan dalam kehidupan nyata. Kemudian, yang terakhir, guru memotivasi peserta didik dengan menjelaskan bahwa mereka akan menemukan sendiri konsep rasio dan proporsionalitas melalui situasi nyata tanpa langsung menghafal rumus. Jadi, inovasi dari pendekatan pembelajaran, eh, pendekatan pembelajaran realistik RME ini yang berbasis etnomatematika itu letak inovasinya yang pertama terdapat pada pendekatan realistik matematika education yang digunakan dalam modul ini. Matematika itu dipandang sebagai aktivitas manusia. Peserta didik itu tidak langsung diberikan rumus rasio, tetapi diarahkan melalui tahapan situasi nyata, pengembangan model informal atau model of, hingga penemuan konsep formal atau model for. Proses ini membantu peserta didik membangun konsep secara bertahap dan logis. Yang kedua itu kegiatan inti, ini diperkirakan berlangsung selama 50 menit. Yang pertama, menghadirkan situasi nyata atau real situation. Langkah guru yaitu memulai dengan menghadirkan konteks nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Guru menghadirkan konteks nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik dengan menampilkan gambar atau video singkat proses pewarnaan kain batik. Nah, dari eh, dari strategi ini terlihat inovasi dari strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran dirancang eh dari guru menghadirkan menampilkan gambar atau video singkat proses pewarnaan batik ini terlihat inovasi dari konteks budaya, yaitu yang terletak pada integrasi etnomatematikanya, penggunaan konteks budaya membatik sebagai sumber belajar. Aktivitas pewarnaan kain batik mengandung praktik rasio dan proporsionalitas yang dilakukan secara nyata oleh pengrajin dengan mengangkat budaya lokal sebagai konteks pembelajaran. Peserta didik menyadari bahwa matematika itu tidak terpisah dari kehidupan dan budaya mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Nah, setelah menampilkan gambar atau video singkat tadi, kemudian guru menyampaikan masalah kontekstual secara lisan dan tertulis. Misalnya, seorang pengrajin batik menggunakan perbandingan 2 ember larutan pewarna untuk 5 meter kain. Jika kain yang akan diwarnai bertambah, bagaimana cara menentukan jumlah pewarna agar warna tetap sama? Kemudian guru meminta peserta didik membaca dan memahami permasalahan tanpa menggunakan rumus matematika dan mengajukan pertanyaan pemantik seperti apa saja besaran yang terlibat dalam masalah kontekstual tersebut, kemudian apa yang berubah dan apa yang harus tetap. Jadi tujuan dari kegiatan inti ini yaitu peserta didik bisa memahami situasi nyata dan menyadari adanya hubungan antar besaran dalam konteks membatik. Kemudian yang B, mengorganisasi peserta didik atau organizing student. Jadi pada tahap ini tuh guru mengelompokkan siswa menjadi kelompok kecil sekitar 2 sampai 3 orang dan menetapkan peran. Ada pencatat, pengamat, presenter. Pencatat yaitu menuliskan hasil diskusi, pengamat memastikan penggunaan perbandingan sesuai konteks, presenter mempresentasikan hasil. Nah, kemudian setelah membentuk kelompok kecil, eh, guru membagikan LKPD yang berbasis etnomatematika batik membuat tabel kebutuhan pewarna untuk 5 meter, 10 meter, dan 15 meter kain. Kemudian membuat gambar skematis yang mempresentasikan hubungan antara jumlah larutan pewarna dan panjang kain yang diwarnai. Kemudian menuliskan pernyataan rasio secara verbal berdasarkan konteks membatik yang telah diamati. Nah, setelah menganalisis ini, setelah siswa menganalisis, guru itu memberikan pertanyaan pemandu seperti bagaimana hubungan antara setiap 5 meter kain dengan pewarna. Bagaimana cara kalian menunjukkan hubungan itu dalam gambar atau tabel. Nah, jadi tujuan pada dibangun matematika ini adalah. Nah, tahap selanjutnya yaitu mengembangkan dan konsep formal atau model for. Langkahnya
kelompok itu mempresentasikan hasil model yang telah dibuat berupa tabel, gambar skematis, dan penjelasan verbal. Kemudian, jadi setelah mereka menganalisis, mengerjakan dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang diberikan guru tadi itu setiap kelompok itu mempresentasikan hasil model yang telah dibuat berupa tabel, gambar skematis, dan penjelasan verbal. Kemudian guru juga bisa membimbing peserta didik menemukan pola, misalnya setiap kelipatan panjang kain itu membutuhkan kelipatan pewarna yang sama. Kemudian guru juga memfasilitasi peserta didik menuliskan rasio secara formal, misalnya 2 ember banding 5 meter, 4 ember banding 10 meter, 6 ember banding 15 meter. Guru mengajukan pertanyaan penguatan juga, misalnya mengapa perbandingan ini tetap sama meskipun jumlahnya berubah dan apa hubungan antara rasio dan proporsionalitas. Nah, tujuan dari tahap D ini peserta didik ini menggeneralisasi model menjadi konsep rasio dan proporsionalitas. Kemudian pada tahap E terakhir yaitu diskusi dan penguatan konsep. Jadi setelah menyelesaikan permasalahan tadi, mempresentasikan, itu guru memfasilitasi diskusi kelas berdasarkan hasil presentasi kelompok. Jadi semua kelompok tadi bisa memberikan lain. Kemudian jika ada miskonsepsi dari presentasi tadi atau tanggapan peserta didik, guru bisa melakukan kondisi tersebut. Misalnya anggapan bahwa rasio itu harus selalu ditambah dengan angka yang sama, bukan dikalikan. Tujuan dari tahap ini itu agar siswa mengkomunikasikan pemikiran matematis yang mereka bentuk sendiri. Nah, jadi inovasi dari strategi pembelajaran ini itu juga dapat dilihat pembelajaran ini tuh dirancang berbasis diskusi kelompok kecil, eksplorasi masalah kontekstual, dan presentasi hasil. Sehingga peserta didik itu berperan aktif dalam menganalisis, dan menyimpulkan hubungan antar besaran. Strategi ini juga melatih kemampuan bernalar kritis, komunikasi matematis, serta kolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir, kegiatan penutup. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dengan pertanyaan, misalnya berdasarkan hasil diskusi dan presentasi kelompok, apa yang dimaksud dengan rasio? Apa contoh rasio yang bisa kalian temukan dari kegiatan membatik yang telah dibahas? Dan bagaimana cara kalian mengetahui bahwa suatu perbandingan itu bersifat proporsional? Peserta didik menyampaikan kesimpulan pembelajaran, kemudian guru menegaskan kembali keterkaitan konsep rasio dan proporsionalitas dengan konteks budaya membatik, dan jika sudah, guru menutup pembelajaran dengan rangkuman dan doa bersama. Nah, untuk kegiatan pertemuan kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pada pertemuan kedua, diawali dengan kegiatan pendahuluan selama 10 menit, yaitu yang pertama terdapat pembukaan. Pada pembukaan, guru membuka pembelajaran dengan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa. Lalu juga guru mengecek kehadiran siswa sambil menyapa siswa dengan ramah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Selanjutnya masuk ke bagian apersepsi selama 5 menit, yaitu guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya pada pertemuan 1 dengan asesmen yang akan dilakukan. Lalu guru juga memberikan pertanyaan pematik, misalnya seperti pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rasio dan proporsionalitas dalam konteks membatik. Siapa yang masih ingat apa itu rasio? Lalu juga ada pertanyaan lain seperti bagaimana cara kita menentukan perbandingan senilai dalam proses pembuatan batik. Lalu pada bagian C, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melaksanakan asesmen untuk mengukur pemahaman siswa tentang rasio dan proporsionalitas. Lalu guru juga menjelaskan mekanisme asesmen yang akan dilakukan, meliputi asesmen tertulis, terdapat pilihan ganda dan juga uraian.
Waktu pengerjaannya 50 menit termasuk membaca soal. Soal terdiri dari 5 pilihan ganda dan juga 2 uraian. Untuk kriteria penilaiannya pun merujuk pada pedoman penilaian yang ada, lalu juga guru mengaitkan siswa untuk membaca soal dengan cermat, teliti sebelum menjawab. Dilanjutkan pada bagian inti selama 50 menit, yaitu pelaksanaan asesmen selama 45 menit. Dengan agendanya, guru membagikan lembar soal dan lembar jawab kepada siswa. Lalu siswa mengerjakan soal asesmen secara individu dengan tenang dan juga teliti. Lalu guru juga memantau dan mengawasi jalannya asesmen, dan guru menjawab pertanyaan siswa terkait instruksi soal jika ada tanpa memberikan jawaban. Lalu 5 menit di bagian akhir digunakan untuk pengumpulan lembar jawaban. Setelah asesmen selesai, siswa mengumpulkan lembar jawaban dan guru memastikan semua siswa telah mengumpulkan lembar jawaban. Selanjutnya, pada kegiatan penutup selama 10 menit, dilaksanakan refleksi singkat selama 5 menit. Pada refleksi singkat ini, guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses asesmen yang dilakukan. Seperti bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan asesmen ini? Apakah ada soal yang sulit dikerjakan? Mengapa? Dan apakah materi rasio dan proporsionalitas yang diujikan sudah dipahami dengan baik? Dilanjutkan tindak lanjut, yaitu pemberian pengayaan atau remedial selama 3 menit. Guru memberikan tugas pengayaan atau remedial bergantung pada tingkat pemahaman siswa secara umum. Pengayaan dilakukan jika sebagian besar siswa menunjukkan pemahaman yang baik. Guru memberikan tugas pengayaan berupa soal-soal HOTS dan studi kasus terkait penerapan rasio dan proporsionalitas dalam konteks yang lebih kompleks. Dan remedi diberikan jika sebagian siswa menunjukkan kesulitan. Guru memberikan tugas remedi berupa latihan soal-soal dasar dan penjelasan ulang konsep yang belum dipahami. Selanjutnya, guru menjelaskan bahwa hasil asesmen akan diumumkan pada pertemuan berikutnya dan tugas pengayaan atau remedi dikumpulkan sebagai bagian dari penilaian. Dilanjutkan di kegiatan penutup selama 2 menit, guru menutup pembelajaran dengan memberikan apresiasi dan partisipasi atas usaha siswa dalam mengerjakan asesmen. Guru juga mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa penutup. Selanjutnya, pada bagian E terdapat refleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Di sini terdapat tabel refleksi untuk peserta didik. Ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4, dan juga terdapat kolom jawaban yang dapat diisi oleh peserta didik. Selanjutnya, terdapat tabel refleksi untuk guru di sini. Terdapat 3 nomor pertanyaan untuk refleksi guru dan juga terdapat kolom jawaban yang dapat diisi oleh guru setelah melakukan pembelajaran. Kemudian dilanjut pada fase F, terdapat asesmen atau penilaian yang tadi sudah disinggung. Di sini penilaian terdapat 2 aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan dan juga aspek dinilai sikap. Untuk pengetahuan, asesmen diberikan dalam bentuk tes pada pertemuan kedua tadi dengan instrumennya lembar tes. Lalu untuk penilaian sikap itu dilaksanakan dalam bentuk non-tes, yaitu pada pelaksanaannya pada aspek gotong royong atau kolaborasi dilakukan setelah siswa mengerjakan LKPD dan aspek bernalar kritis dilakukan setelah penilaian pengetahuan. Instrumen tesnya lembar non-tes. Dilanjutkan pada bagian G, terdapat kegiatan pengayaan atau remedial. Pengayaan itu diberikan kepada peserta didik dengan rata-rata nilai
dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dalam mengerjakan soal pengayaan untuk memaksimalkan hasil. Dan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai CP akan melakukan pengulangan materi dengan pendampingan baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya masuk ke bagian lampiran. Pada bagian A terdapat bahan bacaan guru dan peserta didik. Di sini kita sudah mencantumkan link YouTube, kedua link YouTube untuk ditayangkan pada saat pertemuan pertama, yaitu pada saat proses pembatik. Lalu yang B, terdapat media. Di sini kita menyantumkan link LKPD yang akan diberikan ke siswa pada pertemuan pertama. Dilanjut, terdapat instrumen penilaian. Nah, pada instrumen penilaian di sini, yang pertama terkait penilaian pengetahuan. Pada bagian A terdapat kisi-kisi yang mencangkup 5 soal pilihan ganda yang terdiri dari level kognitif dari C2 sampai C4, sejumlah 5 nomor. Kemudian dilanjut dengan 2 soal uraian yang terdiri dari level kognitif C4 dan C3. Selanjutnya, di sini kita lampirkan soal pilihan gandanya. Bisa kita lihat di situ terdapat 5 soal pilihan ganda. Kemudian dilanjutkan soal uraian, terdapat 2 nomor soal uraian. Baik, untuk yang kedua terdapat penilaian sikap atau afektif. Nah, di sini dapat diisi dari skor 1 sampai 4, di mana skala 1 itu sangat tidak setuju, skala 2 itu tidak setuju, skala 3 setuju, dan skala 4 sangat setuju. Bisa dilanjut. Baik. Dan untuk yang ketiga terdapat pedoman penilaian. Pada Baik, bagian saya akan menjelaskan tentang pedoman penilaian. Untuk pedoman penilaian tersendiri, yang pertama kami menyediakan penilaian pengetahuan formatif, mata pelajaran matematika, materi rasio dan proporsi. Di sini ada bentuk soalnya itu pilihan ganda dan uraian. Dengan aspek penilaian soal pilihan ganda nomor 1 sampai 5, apabila jawaban benar maka bobotnya 10, apabila salah atau tidak diisi maka bobotnya 0, sehingga skor maksimalnya 50. Sedangkan untuk yang kedua, penilaian soal uraian nomor 6 dan nomor 7, masing-masing apabila benar maka mendapat nilai 15, apabila menentukan harga itu 10 balon dan jawabannya benar itu 5, dan langkah cara penyelesaiannya juga ditulis dengan runtut, maka 5, sehingga masing-masing soal akan mendapatkan nilai 25-25. Sehingga apabila kita jumlahkan, skor maksimalnya ada 100, dengan nilai akhir skor diperoleh dengan memperhatikan paduan konversi nilai. Apabila nilainya 90 sampai 100A berarti sangat baik, dan seterusnya, dan apabila 0 sampai 69 berarti D atau kurang. Untuk penilaian afektif, aspek benalar kritis dan gotong royong atau kolaborasi, skalanya juga sama. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Nah, di sini terdapat beberapa aspek dengan berbagai ketentuan. Kemudian, untuk scoring dimulai dari menjumlahkan seluruh skor dari setiap pernyataan pada kedua aspek dengan nilai maksimumnya itu 40. Kemudian nilai akhir skor dibagi 40 dikalikan 100. Dan terdapat tabel kategori sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya adalah masuk ke lampiran LKPD. Kami menyediakan LKPD matematika, rasio dan proporsionalitas, di mana kami
akan menggunakan beragam representasi visual seperti tabel perbandingan, gambar skematis, dan pernyataan rasio verbal. Nah, di sini peserta didik akan diberi kebebasan memilih representasi yang paling membantu pemahaman mereka. Hal ini memperkuat konsep bahwa matematika dapat dipahami melalui berbagai cara, tidak hanya melalui simbol formal. Nah, kembali lagi ke kompetensi inti capaian pembelajaran. Di sini peserta didik mampu memahami rasio sebagai perbandingan dua besaran dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mereka dapat menganalisis serta menentukan proporsi yang setara melalui tabel, gambar, atau model matematis sederhana, serta menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan perbandingan, proporsi, dan skala. Dengan menggunakan penalaran matematis dan representasi visual, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hubungan proporsional serta mengkomunikasikan proses dan hasil penyelesaian masalah secara jelas dan logis. Tujuan pembelajaran juga sudah disesuaikan dengan modul ajar. Terdapat 3 tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan konsep rasio dan proporsi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menyusun representasi visual seperti tabel, diagram model untuk menyelesaikan permasalahan rasio dan proporsi. Dan terakhir, peserta didik mampu membuat kesimpulan yang logis berdasarkan rasio dan proporsi. Baik, untuk petunjuk pembelajarannya, alokasi waktu. Untuk menyelesaikan LKPD ini, siswa diberikan waktu selama 40 menit. Selanjutnya, di sini guru akan menjelaskan terlebih dahulu petunjuk penggunaan LKPD yang terdiri dari kerjakan LKPD ini secara berkelompok sesuai arahan guru, kemudian baca setiap permasalahan dengan cermat, dan diskusi diskusikan jawaban bersama. Yang terakhir, siapkan hasil kerja kelompok untuk dipresentasikan. Nah, untuk selanjutnya akan masuk ke kegiatan satu. Namun saya akan menjelaskan inovasi dari aktivitas pembelajaran LKPD ini. Mungkin pada aspek aktivitas pembelajaran, peserta didik itu tidak hanya menyelesaikan soal, tapi juga merefleksikan manfaat konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan antara matematika dan budaya. Nah, aktivitas reflektif ini tentunya akan membantu peserta didik menyadari tujuan pembelajaran dan meningkatkan kesadaran akan penerapan matematika dalam kehidupan nyata. Di sini kami akan menyampaikan 3 kegiatan yang akan dikerjakan secara berkelompok oleh peserta didik. Kegiatan-kegiatan ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama ada kegiatan satu. Peserta didik diharapkan untuk memperhatikan ilustrasi sebagai berikut. Seorang pengrajin batik membutuhkan 2 liter larutan pewarna untuk mewarnai 4 meter kain batik agar warna kain merata dan sesuai dengan standar kualitas. Nah, pengrajin tersebut ingin mewarnai kain dengan panjang yang berbeda. Lalu disajikan 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini masih pertanyaan yang tingkatnya itu C1 karena bagi awalan untuk peserta didik mengenal rasio dan proporsional. Pertanyaan yang pertama, agar warna kain batik merata, apakah jumlah pewarna boleh digunakan secara sembarang? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika lebih panjang jumlah pewarna tetap? Selanjutnya, ada kegiatan ini telah didik minta mengubah permasalahan warnaan kain batik melekatkan dan diamat pada kegiatan dalam bentuk matematika sederhana dan peserta didik diminta pada kegiatan 2 ini peserta didik diminta untuk mengubah permasalahan pewarnaan kain batik yang telah diamati pada kegiatan 1 ke dalam bentuk matematika sederhana, yaitu dengan menyatakan hubungan antara panjang kain dan jumlah larutan pewarna menggunakan tabel perbandingan, pernyataan rasio, dan gambar skematis sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya. Jadi di kegiatan 2 ini berfokus ke representasi visual tentang pemahaman rasio dan proporsi. Lalu selanjutnya,
Di kegiatan 3, peserta didik diminta untuk menggunakan model dan representasi yang telah dibuat pada kegiatan yang sebelumnya untuk menemukan keteraturan hubungan antara panjang kain dan jumlah larutan pewarna. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menyatakan hubungan tersebut dalam bentuk rasio dan model matematika yang lebih formal. Nah, yang pertama itu, peserta didik diajak atau diminta untuk menemukan sebuah pola dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada jumlah pewarna jika panjang kain dilipat gandakan? Dan yang kedua, apakah perbandingan antara panjang kain dan jumlah pewarna itu selalu tetap? Nah, setelah peserta didik bisa menjawab pertanyaan itu, peserta didik diminta untuk membentuk model matematika dengan menuliskan hubungan antara panjang kain yang disimbolkan dengan K dan jumlah pewarna yang disimbolkan dengan P dalam bentuk matematika. Di sini peserta didik akan menemukan model matematikanya, lalu dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah berdasarkan pola dan model matematika yang telah ditemukan tadi. Nah, masalah yang pertama itu, jika untuk 8 meter kain batik dibutuhkan 4 liter pewarna, berapa liter pewarna yang diperlukan untuk 16 meter kain batik? Dan yang kedua, diketahui rasio panjang kain dan jumlah pewarna adalah 4:2. Hitung jumlah pewarna yang dibutuhkan untuk 20 meter kain batik. Nah, pertanyaan yang di sini itu tingkatannya sudah masuk ke C3 yang sudah lebih lanjut daripada pertanyaan pemantik di kegiatan awal tadi. Lalu selanjutnya dan yang terakhir adalah kegiatan 4. Pada kegiatan 4 ini, siswa diminta untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran dan diskusi dengan kelompoknya tentang hubungan antara panjang kain dan jumlah larutan pewarna. Selanjutnya, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kesimpulan tersebut di depan kelas secara bergantian. Terdapat dua kegiatan yang harus diselesaikan di kegiatan 4 ini. Yang pertama adalah menyimpulkan hubungan, yaitu berdasarkan hasil diskusi, apa sih yang ditemukan peserta didik tentang hubungan antara panjang kain dan jumlah pewarna. Apakah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Nah, peserta didik juga diminta untuk menuliskan alasannya supaya pemahamannya itu terukur lebih jelas. Dan yang kedua, ada presentasi dan memberikan tanggapan. Yang pertama, peserta didik diminta untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Dan yang kedua, peserta didik akan saling menanggapi presentasi antar kelompok dengan pertanyaan atau pendapat. Baik, untuk selanjutnya memasuki sesi kesimpulan. Sebagai kesimpulan, rancangan pembelajaran ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika itu dapat dirancang secara inovatif dan bermakna serta kontekstual melalui penerapan pendekatan RME atau Realistic Mathematics Education yang dipadukan dengan etnomatematika. Kami menyediakan LKPD dengan penggunaan konteks budaya membatik tidak hanya membantu peserta didik memahami konsep rasio dan proporsionalitas secara konkret, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa matematika itu hadir dan berperan dalam kehidupan serta budaya sehari-hari. Melalui aktivitas eksploratif, diskusi, penggunaan berbagai representasi visual, dan refleksi pembelajaran, peserta didik dilatih untuk bernalar kritis, berkomunikasi secara matematis, serta membangun pemahaman konsep secara mandiri. Dengan demikian, rancangan belajar ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar matematika yang lebih humanis, relevan, dan selaras dengan tujuan kurikulum merdeka serta profil pelajar Pancasila. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Itu merupakan rancangan pembelajaran yang disusun secara inovatif dengan pendekatan RME serta etnomatematika. Harapannya rancangan kami sudah sesuai dan dapat meningkatkan penalaran kritis siswa melalui materi rasio dan proporsionalitas. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.